Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Gorden. Sebelum kita berdiskusi, kita akan mendengarkan dulu pandangan dari Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau sering disebut Pukat UGM, Oce Madril, yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon. Bang Oce, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bang Oce, kita mendengar pidato Presiden kemarin di 16 Agustus yang mengatakan bahwa korupsi itu bukan hanya mengejar penindakan, tapi juga yang lebih penting adalah pencegahan. Pertanyaan pertama saya, kalau penindakan itu kan kita bisa lihat kasat mata ya, ada OTT, ada tersangkanya, kemudian ada barang bukti, ada tumpukan uang segala macam. Kalau pencegahan itu menghitungnya atau mengukurnya bagaimana, Bung Oce? Ya begini Bung Leo, memang pencegahan itu kalau dibandingkan dengan penindakan pastinya terlihat sangat abstrak ya. Iya. Tidak bisa diukur dengan angka-angka tertentu. Kalau bicara penindakan itu bisa keluar angka-angka berapa politisi yang ditangkap, ya, berapa hukumannya, berapa uang negara yang diselamatkan dan seterusnya. Tetapi untuk pencegahan susahnya adalah karena dia berkaitan dengan sistem yang ada di pemerintahan, sehingga memang terkadang agak sulit diangkakan begitu. Dan terkadang juga data-data pencegahan itu juga tidak konkret, sehingga mungkin kita sulit menangkap apakah pencegahan itu efektif atau tidak gitu. Dan memang kerja-kerja pencegahan kadang memang tidak mendapatkan tempat yang layak juga di publik ya, tidak diapresiasi seperti misalnya ketika rilis terkait dengan penangkapan koruptor misalnya. Jadi memang apresiasinya berbeda. Tapi setahu saya kerja-kerja pencegahan itu dengan penindakan itu bobotnya sebenarnya lebih banyak pencegahan mestinya. Karena kalau kita lihat pencegahan itu kan bicara sistem dari hulu ke hilir ya. Sehingga memang itu akan sangat berpengaruh terhadap upaya membuat sistem yang anti korupsi. Oke, Bung Oce, kalau ada yang mengatakan atau berusaha menyederhanakan begini, ketika tidak ada lagi banyak OTT yang terjadi, itu berarti pencegahan sudah relatif berhasil. Itu bisa dikatakan begitu tidak? Bisa saja begitu. Tapi juga bisa saja bahwa tidak ada OTT karena mungkin nggak ketahuan ya, atau tidak terjangkau oleh penegak korupsinya hukum. ada tapi begitu ya? Iya, tetapi tentu tidak ada OTT juga atau tidak ada korupsi juga bagian dari sebuah kesimpulan bahwa sistem pencegahan korupsi berjalan dengan baik. Nah, pencegahan korupsi berarti kita bicara sistem gitu, rule of the game ya, bicara tata kelola. Kemudian jika sudah transparan, sudah akuntabel, maka korupsi tidak terjadi gitu. Bung Oce, karena OTT itu kan kalau kita ibaratkan film seperti klimaks dari sebuah film ya, ketika ada penangkapan terlihat dramatis, terlihat ada sesuatu yang menegangkan, itu kan diduga banyak pihak yang menanti-nantikan itu. Nah, kalau pencegahan itu kan sesuatu yang senyap, tidak menarik. Kalau program televisi mungkin sesuatu yang tidak ingin atau tidak disukai penonton, ratingnya kecil sekali begitu. Apa KPK mau kemudian fokus lebih ke pencegahan, Bung Oce? Mestinya kan memang pencegahan dan penindakan memang harus berjalan seiring. Di berbagai teori pemberantasan korupsi kan memang di kata pemberantasan korupsi itu terkandung penegakan hukum dan pencegahan. Jadi kalau kemudian kita menggunakan asumsi-asumsi bagaimana respon publik terhadap penindakan dan pencegahan, maka akan sangat bias ya. Menurut saya pencegahan tentu akan jauh lebih senyap apresiasinya dibanding penindakan. Tapi begini, penindakan itu memang pada dasarnya untuk memberikan shock terapi sebenarnya, untuk memberikan terapi kejut. Nah, pencegahan itu lebih kepada membangun sistem yang itu kadang jangka panjang begitu, tapi memang dibutuhkan karena peluang-peluang korupsi bisa ditutup di situ. Tapi itu dia problemnya, kadang tidak riuh di tingkat publik. Oke, kita lihat sama-sama. Semoga para penegak hukum khususnya KPK bisa juga mengutamakan pencegahan ya. Bung Oce Madril, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaan mendasar begitu, Bang Gaudens. Apa iya sesuatu yang tidak terlihat, kan pencegahan itu seperti operasi intelijen begitu kan, yang tidak kasat mata tapi susah juga menghitungnya. Apa iya KPK mau lebih menitik beratkan pencegahan itu?
Ya justru dari sana titik tolak kita berbicara gitu ya. Tergantung dari filosofi dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Kalau yang terjadi dari KPK jilid 1 sampai 4 ini, yang ditonjolkan itu adalah penindakan. Karena penindakan itu bisa dilihat dan di sanalah lembaga itu mendapatkan glorifikasi ya, mendapatkan puja-puja gitu, dan mereka menikmati itu. Tapi mereka pasti bukan itu yang dikejar sebetulnya, Bang Gaudens. Betul sekali, bukan itu yang dikejar, tetapi kesan kuat di publik itu yang nampak. Terkesannya begitu ya? Kesan kuat. Ini kan soal persepsi, berbicara tentang persepsi. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau pencegahan itu tidak nampak, mestinya pencegahan itu nampak pada indeks persepsi korupsi. Ketika indeks persepsi korupsi itu semakin bagus, pada saat itulah pencegahan itu berhasil. Yang sekarang terjadi ini kan seakan-akan ketika terjadi OTT di mana-mana, lembaga penegak hukum itu berhasil gitu, bekerja efektif. Padahal mestinya dibalik cara berpikirnya. Nah, ini yang ditawarkan sekarang ini kan bagaimana kita keluar dari box itu, cara berpikir lama itu. Atau dengan kata lain kita harus menjadi manusia baru. Dengan persepsi baru, cara pandang baru terhadap korupsi ini. Sebab kalau menggunakan pandangan lama, tidak akan bisa diberantas korupsi itu. Karena apa? Karena yang dititik beratkan itu pada penindakannya. Ketika menjelaskan penindakan itu seakan-akan lembaganya kuat, super power gitu ya. Tidak ada lagi yang lain. Seakan-akan republik ini yang ada itu cuma korupsi, tidak ada prestasinya. Karena apa? Karena begitu gegap gempitannya mengekspos sebuah kasus, bahkan kasus pada tahap penyelidikan pun diekspos besar-besaran. Nah, ini kan melanggar hak asasi orang. Tapi masalahnya begini, Bang, pencegahan itu apa iya bisa ditugaskan semata-mata kepada KPK? Karena kalau kita melihat berbagai kasus korupsi itu kan terjadi di sekian kementerian lembaga yang harusnya inspektur jenderalnya lah yang kemudian melakukan pencegahan itu dari awal, bukan KPK seharusnya. Bagaimana, Bang? Nah, ini pertanyaan menarik. Kalau kita lihat berbicara tentang korupsi di Indonesia, korupsi itu dimulai dari pikirannya. Pada saat melakukan perencanaan itu sudah ada korupsi di sana. Niatnya? Niatnya. Karena itu sistemnya yang dibangun. Nah, siapa yang bertugas atau dalam undang-undang, siapakah lembaga yang ditugaskan untuk mencegah ini? Ya KPK di dalam pasal 13. Pasal 13 Undang-Undang 30 2002. Di sana itu yang pertama itu melakukan pendataan pemeriksaan terhadap laporan kekayaan penyelenggaraan negara, LHKPN ya. Yang kedua itu tugasnya menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, itu sudah berjalan baik. Yang ketiga ini menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Anti korupsi di setiap jenjang pendidikan? Ya, pada setiap jenjang pendidikan, itu di pasal 3 huruf C. Nah, di pasal 4 ini, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, yang terakhir itu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka tindak pidana korupsi. Dan itu belum dilakukan? Sebagian sudah dilakukan. KPK sudah mulai masuk ke setiap kementerian maupun lembaga negara di dalam rangka membangun sistem. Nah, ini yang harus dikawal mestinya. Kita berharap, dan harapan itu bukan sia-sia kepada pimpinan KPK yang akan dilantik pada 9 Desember nanti. Memang kita tidak bisa berharap lagi kepada pimpinan KPK dari jilid 1 sampai 4. Yang kita harapkan itu pada periode berikutnya. Nah, kesan penindakan yang diglorifikasi besar-besaran ini membuat masyarakat itu berpihak kepada KPK tanpa lagi berpikir. Ketika kita ingin mengubah undang-undang, dianggap melawan KPK, mau melemahkan. Nah, padahal yang kita inginkan sistemnya yang dibangun. Pertanyaan berikutnya adalah begini, Bang. Kalau penindakan sudah bagus atau sudah gencar dilakukan, sekarang kita mau pencegahan. Semuanya akan sia-sia kalau kemudian di ujung di pengadilan hukumannya masih seperti yang sekarang. Apa gunanya kita melakukan upaya pencegahan begitu rupa kalau kemudian setelah ada koruptor ditangkap, dibuktikan, ternyata hukumannya juga ringan-ringan saja. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita akan mendengarkan dulu Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV bagaimana kita bisa mengutamakan pencegahan korupsi. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Rionat.
Selamat pagi Pak Nugroho. Silakan Pak, singkat banget ya Pak. Penyakit korupsi ini kanker ganas. Kanker ganas. Yang merambah seluruh bangsa. Nah, mengobatinya, kalau kayak KPK sekarang ini cuma obat simptomatik, antipiretik saja. Cuma ngobati sakit, panas, kasih penurun. Pusing, kasih obat anti pusing. Tidak menghabiskan, makin diobati, makin sakitnya banyak, korupsinya makin banyak. Jadi bagaimana harus mengatasinya? Yang pertama, untuk mencegah adalah manusia Indonesianya. Jadi pendidikan manusia untuk membangun kebanggaan sebagai orang Indonesia. Punya rasa malu kalau berbuat salah. Dengan kejujuran, anti korupsi, itu akan dimulai dari anak kecil. Pendidikan. Yang kedua, sistemnya Pak. Kalau sistemnya seperti sekarang ini, korupsi subur. Nah, korupsi yang Pak Jokowi sudah mencoba di Jakarta, zaman Ahok sudah agak baik. Budgeting. Yang terbuka. Sehingga tender terbuka. Budgeting terbuka. LHKPN dimulai. Sehingga dengan demikian semua pejabat itu akan termonitor. Pak Nugroho, yang ketiga, optimis tidak Pak bahwa pencegahan ini bisa diprioritaskan juga oleh KPK? Sangat optimis. Yang ketiga ini Pak, mau tidak mau, kalau sakitnya parah banget, pusingnya banget, ya mesti diobati dengan obat anti pusing. Nah ini KPK, OTT ini Pak, OTT. Tapi yang ditambah lagi harus setelah OTT hukumannya harus jelas, berat dan membuat kapok ini yang begitu. Baik, makasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat Bung Gauden. Membicarakan masalah korupsi di editorial ini kayaknya sudah bertahun-tahun ya, dari 2014 saya ikut ini masih terus kita bicarakan. Tapi berpuluh-puluh kali nih Pak Edward. Saya hanya satu, kalau kita ambil contoh negara ya, negara Denmark dan Selandia Baru itu nggak punya sumber daya alam yang memadai, dengan iklim yang sangat ekstrim, cuma setengah tahun, mereka jadi negara paling kaya di dunia dengan income per kapita tertinggi. Kenapa? Karena jujur. Nah, orang Indonesia ini sebenarnya pada dasarnya jujur. Cuma ingat bahwa sejak tahun 65, ini korupsi merajalela. Sudah 34 tahun, 99 baru kembang ada reformasi. Sehingga pengobatannya tidak bisa instan. Kita kepingin harus memperbaiki korupsi dari hulu. Saya baru menghadiri rapat komite sekolah SMA. Di luaran harga baju 170, tetapi komite dengan guru sepakat menetapkan harga itu 215. Ada selisih 45.000, memang kecil selisihnya, tetapi dampak ini akan tergambarkan kepada siswa-siswa yang nanti akan jadi penerus bangsa. Nah, revolusi mental yang diharapkan Jokowi itu belum jalan kayaknya. Seharusnya mereka bisa menetapkan harga yang lebih rendah. Itu salah satu contoh. Kedua, saya bilang, jangan harapkan KPK itu, namanya aja KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Berarti dia yang memberantas korupsi. Kalau mengharapkan pencegahan dari KPK, saya anggap ini apa fungsi DPR sih? Budgeting, auditing, dan controllingnya di mana? Di sini pengawasan. Sudah itu di tingkat birokrasi, masing-masing birokrasi. Ada satuan-satuan pemeriksa intern, SPI-nya. Ada inspektoratnya. Lah inilah tugasnya. Sudah itu keteladanan dari pemimpinnya sendiri bahwa dia tidak korupsi. Dan penerimaan pegawai, tolong digarisbawahi. Supaya kualitas pegawai kita berkualitas. Jangan ada pakai uang penerimaan, betul-betul yang berkualitas untuk ditempatkan. Dan jangan berharap bahwa korupsi bisa diberantas dalam 1-2 tahun. Menjularnya mulai dari tahun 65 sampai sekarang. Butuh waktu kita bertahap, tapi dengan ada revolusi mental pertama-tama. Sekarang dengan adanya saber pungli, di daerah-daerah sudah banyak yang takut. Ngurus KTP sudah gratis, tapi yang lihat, tapi kalau dalam anggaran pembangunan, anggaran belanja daerah itu masih terjadi. Nah ini yang harus sistemnya yang harus dirubah, aturannya yang dirubah. Mau nggak DPR merubah? Punya komitmen bahwa kita harus memberantas korupsi dari seluruh strata bangsa Indonesia. Baik. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Edward. Kita luar biasa. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Di belakang Pak Edward ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Edward dan Bung Gaudian. Istilah pencegahan itu dalam law enforcement kan kita sebut preventif. Dan watak laku manusia secara alami itu nggak bisa cuma diberi pengertian itu nggak bisa.
tetapi harus ada punishment, tindakan, dan tindakan inilah yang bersifat hukum positif yang akan dipakai. Tapi yang jadi masalah kalau pencegahan itu mesti kuncinya ada pada moral, garis miring etik, garis miring agama, dan teknologi tinggi yang dipakai dalam bidang birokrasi pemerintahan. Nah, untuk itulah maka yang diperlukan adalah sistem kalau sudah hukum positif. Nah, hukum positif itu sistemnya tergantung kepada substansi, struktur, dan kultur hukum kita. Dan untuk itulah maka pendidikan sebagai sarana yang paling efektif, efisien dalam hal preventif ini, inilah yang harus dipacu, dipicu. Itu. Jadi mulai dari niat itu ada pada hati, dan manusia ada kecenderungan untuk behavior deviation, penyimpangan perilaku, dan ini harus ada pemberitahuan, pemahaman, dan akhirnya tindakan, punishment. Dan punishment dengan catatan ya, hukum positif itu cita-cita minimal etik, moral, kemudian menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain, mendahulukan kewajiban daripada haknya. Itu adalah urusan birokratik dan pemimpin dengan contoh teladan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Sunarto dari Jambi. Pak Sunarto, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sunarto. Bagaimana kalau pencegahan korupsi ini kita berkaca kepada Kementerian KLH? Pencegahan korupsi harus melibatkan banyak fungsi, banyak. Jadi bawahan yang terlibat korupsi, atasan harus menanggung. Sebab kita dengar Kapolri, Kapolda memberikan instruksi kepada bawahannya siapa yang terlibat, dan tim dan rem itu menanggung, dicopot. Bagaimana kalau seperti ini kita niru programnya Ibu Menteri KLH? Rasanya akan lebih aman lagi. Sebab semuanya kalau saat ini yang banyak dibebankan kepada KPK, kasihan KPK. Sementara kepala bos-bos di kejaksaan dan yang lain diam-diam saja, sementara anak buahnya terlibat. Gitu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sunarto di Jambi. Kita akan bahas pendapat para pemirsa, tapi selepas jeda, Bang Gorden dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, tadi para pemirsa banyak yang menekankan peran pendidikan. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum pemirsa tadi menyatakan pendapatnya. Penindakan pencegahan tidak ada gunanya kalau di ujung koruptor itu tidak dihukum berat, tidak ada efek jera. Bagaimana Bang? Ya, itu berarti yang diperbaiki itu kan sistemnya. Sistem itulah yang mestinya seluruh komponen di dalam sistem itu termasuk di dalam di ujungnya itu pada pengadilan, bukan hanya pengadilan sih, di dalam penjara juga orang bisa bebas kok. Nah, iya. Nah ini kan satu kesatuan. Tetapi yang kita mau katakan, yang terjadi selama ini seperti obat sakit kepala tadi yang dikatakan Pak Nugroho ya, dikasih obat penghilang pusing, tapi tidak menghilangkan penyebab sakitnya. Karena itu setiap saat itu bisa muncul. Nah, mengapa seperti itu? Karena tadi salah filosofi KPK itu. Dari pilihannya itu pada penindakan, tidak pada pencegahan. Kalau penindakan yang dipilih, dengan demikian yang dilakukan itu segala sesuatu dilakukan sehingga menuai pujian di mana-mana. Tadi saya katakan banyak sekali kasus yang masih pada tahap dugaan penyelidikan, tetapi sudah diekspos besar-besaran. Kasus Ergelino misalnya, sampai sekarang itu belum tuntas. Belum berlanjut ya? Sudah bertahun-tahun kasus itu. Ya. Ada banyak kasus seperti itu. Nah, mestinya yang terlihat sekarang ini kan di hilir ya. Kita masuk ke hulu. Hulunya apa? Pada perencanaan. Tadi saya katakan perencanaan itu, korupsi di Indonesia itu dimulai dari perencanaan. Bagaimana proyek itu di-markup sejak perencanaan. Nah, mestinya KPK masuk di sana. Bila perlu KPK itu masuk di rapat-rapat badan anggaran di DPR. Karena di sanalah perencanaan itu dimulai. Tapi tadi Pak Edward mengatakan, wah kalau KPK juga yang harus melakukan pencegahan, apa gunanya DPR, apa gunanya inspektorat-inspektorat?
pencegahan khusus terhadap korupsi itu diperintahkan undang-undang kepada KPK, bukan kepada yang lain. Itu tugas KPK. Tugas KPK. KPK itu dibentuk. Kalau kita lihat di dalam amar bagian pertimbangan di dalam undang-undang pembentukan KPK itu jelas sekali dikatakan bahwa KPK itu dibentuk karena lembaga hukum tradisional itu tidak bisa lagi diharapkan untuk memberantas korupsi. Kurang efektif. Kurang efektif, karena itu KPK dibentuk. Ternyata KPK juga tidak efektif juga sampai sekarang untuk memberantas korupsi. Jangan pernah berbangga pada jumlah tangkapan OTT. Ini kan yang salah itu selama ini kan. Seakan-akan kerjanya KPK itu OTT, di mana-mana itu konferensi persnya tentang OTT. Coba sekali-sekali konferensi pers tentang berhasil melakukan pencegahan korupsi di kementerian apa. Itu jauh lebih mendasar. Karena itu ke depan itu memang mestinya pimpinan KPK yang sedang diseleksi sekarang itu orientasinya pada pencegahan itu. Tidak bisa lagi kita berharap seperti kerja KPK selama ini. Harus ada revolusi di sana, di dalam cara melihat korupsi. Di dalam editorial dikatakan kalau kita tetap menggunakan obat lama, obat penindakan itu, yang nggak akan selesai korupsi. Tidak akan sembuh total begitu ya? Padahal salah satu unsur terpenting di dalam pencegahan itu di dalam pasal 13 huruf C itu adalah pendidikan. Pendidikan itu yang belum disentuh oleh KPK sampai sekarang. Fungsi kita media massa untuk mengingatkan ini karena pencegahan ini kan susah dikuantifikasi, tidak terlalu seksi untuk dilihat. Bagaimana Bang? Ya makanya jadi pimpinan KPK itu harus orang yang selesai dengan dirinya sendiri, tidak ada orientasi lain. Ketika pimpinan KPK itu punya orientasi lain ingin jadi wakil presiden atau apa misalnya, menjadi punya keinginan untuk menduduki jabatan-jabatan penting pada di luar KPK, di sanalah menjadi persoalan tindakannya itu tidak lagi pada arahnya. Yang kita sampaikan ini dengan tujuan untuk memperkuat, memperbaiki KPK ya, bukan untuk melawan KPK nih Bang Oden. Oh enggak sama sekali, kita tidak pernah melawan KPK, justru kita mendukung KPK, cara mendukungnya yang berbeda ya. Kita tidak memberikan cek kosong kepada KPK, tetapi kita harus katakan mulailah dari pencegahan. Tidak mungkin sebuah bangsa itu mampu memberantas korupsi sama seperti yang dilakukan Cina itu kalau pencegahannya tidak dilakukan.